Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rihadatul Aisy Lesaria, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Marabungo, dan saya di sini dari Prodi Teknologi Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu subnetting dan VLSM dalam jaringan komputer. Pada umumnya, subnetting itu terbagi menjadi 3 kelas. Pertama, kelas A, yaitu adalah proses membagi jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Subnet untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Subnetting pada kelas A ini dilakukan dengan modifikasi subnet mask Delphat 255.0.0.0 untuk membagi oktet kedua, ketiga, dan keempat. Nah, subnetting kelas A ini memiliki karakteristiknya teman-teman, yang mana jumlah host yang lebih besar, karena kelas A ini dapat mendukung hingga 16 juta host dalam satu jaringan, karena hanya satu oktet yang digunakan untuk network ID, sementara 3 oktet lainnya digunakan untuk host ID. Nah, ini subnetting kelas B, yang mana sebuah proses membagi jaringan IP kelas B, yang mana jaringan kelas B ini memiliki rentang alamat dari 128.0.0 hingga 191.255.255.255 yang secara default memiliki subnet mask 255.255.0 yang mana dibagi menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil sehingga memungkinkan pengguna alamat IP yang lebih efisien dan fleksibel. Nah, subnetting kelas B ini teman-teman dilakukan dengan mengubah subnet mask Delphat menjadi subnet mask yang lebih spesifik, yang memungkinkan untuk membuat lebih banyak subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit di masing-masing subnetnya. Nah, ini adalah subnetting kelas C, yang mana ini adalah proses membagi suatu jaringan IP menjadi beberapa sub jaringan yang lebih kecil teman-teman. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP dan meningkatkan keamanan serta manajemen jaringan. Nah, alamat IP kelas C ini memiliki format range 192.0.0.0 hingga 223.255.255 Delphat subnet mask 255.255.255.0 atau per 24 hingga host Delphatnya 254 host per jaringan. Yang mana 2/8 dikurang 2 karena satu alamat untuk network dan satu untuk broadcast. Baiklah, sekarang masuk ke materi VLSM atau Variable Length Subnet Masking, yaitu adalah teknik subnetting yang memungkinkan pengguna subnet mask dengan panjang variabel dalam satu jaringan IP, utama network address. Ini memungkinkan pembagian jaringan IP secara lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan metode subnetting tradisional yang menggunakan subnet mask tetap. Nah, menurut Behrose dan Forozan, VLSM ini memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP menjadi subnet dengan ukuran yang berbeda dan membuat alokasi alamat IP itu lebih efisien. Nah, tujuan penggunaan VLSM itu mengoptimalkan efisiensi penggunaan alamat IP, fleksibilitas yang mana memberikan subnet dengan ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan, terus memanajemen jaringan. Nah, adapun cara kerja VLSM. Yang pertama, menentukan kebutuhan host untuk setiap subnet. Nah, yang kedua, mulai subnetting dari subnet dengan kebutuhan host terbesar. Nah, selanjutnya menerapkan subnet mask sesuai kebutuhan host dan mengalokasikan blok IP, lalu sisanya digunakan untuk subnet. Nah, berikutnya ulangi proses sampai semua kebutuhan subnet terpenuhi. Nah, kesimpulan subnetting dan VLSM itu teman-teman membantu administrator jaringan merancang jaringan yang lebih efisien, terstruktur, dan scalable. Dengan penggunaan alamat IP yang optimal, yang mana subnetting itu membagi jaringan dengan ukuran subnet yang sama, sedangkan VLSM ini memungkinkan ukuran subnet yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan jumlah host di setiap subnet.
Baiklah, sekian penjelasan tentang subnetting dan VLSM dalam jaringan komputer. Thank you, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.